warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan materi tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Khairil Anwar, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Lani Sapiani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Lisa Santana, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Pasha Marcella, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Marta Antika Andini, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif, nomor absen 22. 1. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha. Berdasarkan proses produksi dibagi menjadi 3, yaitu usaha pembenihan, pendedaran, dan pembesaran ikan. Sumber daya yang dibutuhkan: A. Men atau manusia, B. Mana atau uang, C. Material atau bahan, D. Mesin atau peralatan, E. Method atau cara kerja, F. Market atau pasar, G. Information atau informasi. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Kebutuhan benih ikan terus meningkat sehingga usaha pembenihan akan terus berkembang. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Lokasi. 2 hal yang harus diperhatikan. 1. Backshore linkage atau disebut penelitian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya resources yang akan digunakan. Yang kedua, forward atau linkage yang disebut penelitian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Komoditi yang diusahakan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan. 1. Membanjirnya permintaan masyarakat. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang akan kita kerjakan. 4. Adanya kemauan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau peralung pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan produk merupakan faktor penentu dalam mengembangkan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya, jumlah modal yang diharapkan, dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha.
Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang sangat diperlukan. Peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunaannya, sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu uang kas. Ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis. Penyebar promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu dipromosikan atau diperkenalkan atau tidak. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat atau media mempromosikan, keunggulan apa yang akan ditunjukkan. 2. Penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Yang pertama ada ikan lele atau Clarius batagos. Lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut abdomen putih keabu-abuan. Usaha pembenihan lele mempunyai prospek yang cukup cerah karena permintaan konsumen semakin meningkat. Pada tahun 2013, benih ikan lele dengan ukuran 5-7 cm dijual dengan harga Rp170-200 per ekor. Ukuran 7-9 cm berkisar Rp210-250 per ekor. Dan ukuran 9-11 cm berkisar Rp210-300 per ekor. Yang kedua ada ikan nila atau Oreocolmis niloticus. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini, ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Harga benih nila di pasaran biasanya dijual berdasarkan ukuran bobot dengan harga Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Jumlah benih nilai per kilogram berjumlah 500 ekor. Yang ketiga ada ikan gurami atau Ospronemus gourami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan. Gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat. Harga gurami di pasaran sangat bervariasi tergantung pada umur, di mana gurami dengan umur 1-2 bulan dijual dengan harga Rp400-500 per ekor. Ikan bawal Colosoma matropomum. Bawal mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya pertumbuhan cukup cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segalanya, omnivora. Lebih banyak makan dedaunan, daya tahannya tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim. Dengan cita rasa daging yang sangat enak, hampir menyerupai daging ikan gurami. Pembenihan ikan lele. Persiapan media pemijahan yang pertama terdapat kolam terpal berupa terpal, bambu atau besi melingkar, dan air. Yang kedua, kolam semen berupa semen, pasir, batu bata atau batako, dan air dan juga pralon. Yang kedua, pemeliharaan induk dan pemijah induk. Yang pertama, induk ikan lele yang berkualitas. Yang kedua, pakan yang memiliki protein tinggi seperti tubifex atau cacing sutra.
Yang ketiga, sapu ijuk untuk tempat telur atau kakaban. Yang keempat, ovaprium jika menggunakan sistem pembenihan buatan. Yang ketiga, penetasan telur. Sapu ijuk untuk tempat telur atau kakaban. Yang terakhir, pemeliharaan larva dan benih. Pakan yang memiliki protein tinggi seperti tubifex atau cacing sutra. Pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Yang pertama, produk yang dihasilkan sesuai selera konsumen. Yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang diinginkan konsumen. Ada 3 tahap pengendalian kualitas, yaitu yang pertama, menentukan standar kualitas produk. Yang kedua, mengadakan tindakan koreksi. Yang ketiga, merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. 3. Menghitung titik impas break-even point usaha pembenihan ikan konsumsi. Break-even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Titik impas. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi usaha dan mengetahui produksi minimal usaha yang menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. BPE produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. BEP harga total biaya dibagi total produksi. Keempat, promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, to inform, membujuk, to persuade, atau mengingatkan orang-orang tentang produk. Cara-cara promosi. 1. Melalui jejaring sosial. 2. UO selling. 3. Mengadakan pameran. 4. Blog dan video. 5. Loyalty programs. 6. Mulut ke mulut atau testimonial. 5. Laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Pengertian, laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta. Menganalisis laporan, melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.